Bentar ya, kata dulu Bang ya. Bang. Kejar lu Bang. Kita ngobrol. Iya. Ya stop. Tahan. Agak kencang. Masker, tempel masker. Bapak masuk pakai aja. Ya, Pak. Kira, ya. Ibu, masuk orangnya dong. Cek. Enggak apa-apa, aku aja dulu kan aku kesini lama. Untuk kronologisnya seperti apa sih Pak awal mulanya? Silakan Mas. Kronologisnya jadi sebenarnya saya tuh lagi nggak ada di rumah ya. Ini kan kebetulan yang hilang juga sepedanya bukan sepeda saya, sepeda papa saya. Sebenarnya kalau misalkan dinilai dari harfiah mahalnya itu tuh menurut kami adalah sejarahnya. Jadi dari papa merakit sepeda itu tuh bukan sepeda yang langsung beli dari toko, jadi beliau tuh merakit dari nol, stangnya apa namanya, ya pokoknya merakit satu-satu gitu dari dia masih muda, terus dibawa ke Anyar, keliling-keliling segala macam sampai sekarang. Beliau kan agak sulit jalan nih, terus pas kena stroke segala macam, tapi memang transportasi ke masjid itu pakai sepeda itu. Terus pas lagi jam 4 mau sholat subuh, dia ngeliat di luar sepedanya nggak ada. Nah dia nanya-nanya segala macam sama adekku, kebetulan adekku ada di belakang. Dia langsung ke Kapolsek Karawaci, langsung laporan ya, bilang ya langsung laporan. Terus ya udah gitu deh. Berapa hari prosesnya? Ada 4 hari. Jadi selama 4 hari memang Kapolsek ya pokoknya gimana kan ya ceritain boleh? Jadi bayangin dari subuh itu papa yang biasanya naik sepeda ke masjid itu diem merenung gitu kata si Karena jadi kayak teman-teman baik kayak iya, karena setiap hari itu sepeda itu dilap pelan-pelan dimasukin kamar sampai karena nilai sejarahnya itu Anyar ke apa segala macam. Padahal kita beli lagi aja, tapi tetap ada rasa yang itu sebagai bagaikan teman gitu. Betul. Jadi kalau ada yang bilang alah lebay sepeda gitu, bukan gitu. Orang tua itu berbeda sekali dengan anak muda. Orang tua itu banyak banget yang punya nilai barang-barang sejarahnya yang itu akan ini temanku, ini menjelang di umurku, menjelang di usia senjaku kayak gitu. Makanya karena melihat papa yang begitu sedih, sudah pasti adik yang melaporkan. Kita pantau karena kita kemarin alhamdulillah sibuk banget. Iya. Kita Lagi nggak pantau bisa kesini dan baru bisa hari ini ya. dan bisa hari ini. Itu pun kita dapat kabar yang memang alhamdulillah luar biasa gitu dengan cepat. Padahal aku udah udahlah nggak apa-apa lah, sepeda hilang ya udah ntar papa beliin baru terus segala macam. Ternyata tadi pagi dikabarin. Tadi pagi saya. Tadi pagi dikabarin kemarin malam dikabarin pelakunya ketemu, sepeda ketemu. Alhamdulillah. Aku langsung kayak ya Allah ternyata memang secepat ini gitu, maksudnya masih rezekinya papa berarti gitu. Terus adik cerita juga, Mbak baru ketahuan ini sepedanya Mbak katanya. Artinya bahwa jadi dijelaskan bahwa yang melaporkan Kapolsek baru tahu kalau itu sepeda aku. tahu. Jadi kan kalau misalkan yang teman-teman tahu kan aku pas upload di Instagram itu aku tidak menyebutkan lokasi ada di mana, yang hilang itu sepeda siapa. Jadi memang aku cuma bilang sepeda papaku hilang, gimana caranya untuk gimana caranya tahu lokasi dari Facebook dan lain-lain. Jadi aku nggak mention siapapun dan ternyata adikku udah lapor dijalanin tanpa embel-embel ini sepedanya siapa. 4 hari ketemu baru dikasih tahu ini ternyata masih keluarganya Mbak Tantri bla 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 bla. Oh alhamdulillah. Jadi memang tidak membeda-bedakan semuanya. Alhamdulillah. Hilangnya di rumah atau gimana? Hilangnya di rumah papa. Gitu. Gimana setelah Harapan terakhir berarti ya. setelah terungkap dari pelakunya? Karena pelakunya di bawah umur ya Bu ya. Ternyata memang Ibu boleh dibantu Bu dari segi hukumnya saya kurang paham. Kalau misalkan ngomongin pelaku ternyata kemarin dikasih tahu ternyata pelakunya masih di bawah umur, istilahnya bocah nakal lah ya. Jadi kalau buat kita pribadi sih karena nggak ada kerugian. Artinya sepedanya kan sudah balik. Iya betul. Kalau buat kita ya pasti Secara humanis sih pasti kan ngerasa iya. Tapi ternyata bahwa hukum itu berlaku. Jadi kita yang sangat awam ini menyerahkan keseluruhnya kepada pihak yang berwajib. Karena laporan sudah diproses, jadi ya memang akhirnya ya kita serahkan lagi ke hukum ke Polsek Karawaci. Tapi secara kami insya Allah kami memaafkan. Doanya malah doa yang banyak biar dia nggak ngulangin segala macam, dan mungkin juga banyak orang-orang sana yang nggak berniat untuk
berbuat jahat dulu nyuruh apa segala macam. Tapi kembali lagi memang kan yang namanya proses hukum tetap harus berjalan. Gitu. Jadi kami serahkan kepada Ibu Yulis sebagai Kapolsek Karawaci. Proses penangkapannya gimana, Bu? Menerima laporan Senin, kemudian kita tindak lanjuti karena memang beberapa waktu yang lalu kan kita juga melihat banyak sepeda hilang, bahkan ada begal sepeda ya. Kemudian kita lakukan tentunya penyelidikan baik secara digital ataupun secara manual kan seperti itu tentang kejadian tersebut. Akhirnya kita mendapatkan informasi, ditelusuri dan alhamdulillah bisa tertangkap. Dan pada saat pelaku tertangkap, kita cek identitasnya, bersangkutan masih tergolong statusnya anak, yaitu sesuai undang-undang umurnya 18 tahun atau 18 tahun ke bawah. Dan dia melakukannya tidak sendiri tentunya karena ada beberapa rekannya juga yang mempunyai peran masing-masing. Modusnya hampir sama seperti pencurian yang lainnya, kan, tetapi bedanya mungkin tidak melakukan pengerusakan kunci ataupun hal lain. Motifnya Ditangkapnya gimana, Bu? Ya, Ditangkapnya gimana, Bu? Sudah berapa kali? Pengakuan dia sudah beberapa kali di wilayah Tangerang. Kalau untuk wilayah Karawaci, sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan di BAP, baru di lokasi yang kebetulan rumah keluarganya Mbak Nantri ya. Sepeda ini udah berpindah tangan atau belum? Sudah. Jadi total pelaku yang Jadi diamankan? dia menjualnya melalui online ya, melalui online. Hasil curiannya untuk apa, Bu? Pelakunya udah, Bu? Untuk ini, untuk kehidupan sehari-hari. Berapa harganya, Bu? Dijual Dijual berapa, Bu? Karena ini jualnya juga bawah tangan ya, tentunya di atas harga yang memang menjadi kerugian. Murah lah. Pelakunya ada berapa orang, Bu? Pelaku yang diamankan untuk pemetik sendiri ada 2 orang, kemudian yang membantu menjual, kemudian yang menerima hasil kejahatan ada 4 orang. Inisialnya apa aja, Bu? Inisialnya, Bu. Peranannya seperti apa, Bu? Bisa digambarkan. Untuk inisialnya AD itu sebagai pemetik ya, atau yang mengambil sepedanya, dan mereka melakukannya tengah malam, masuk pekarangan rumah orang juga, jadi dalam keadaan gelap. Itu termasuk pencurian dengan pemberatan. Kemudian ada yang menjual melalui media sosial, itu berinisial yang dikenakan yaitu pasal 363 KUHP. Kemudian kita mengacu, kita contohkan pada sistem peradilan anak, kita gunakan pasal tersebut baik dalam hal prosedur penahanan, kemudian pemberkasan dan lain sebagainya. Berapa lama itu ditahannya, Bu? Kalau yang dewasa Penadah, ya untuk yang dewasa itu penadahnya ya, atau memberikan pertolongan jahat, kita kenakan pasal ya layaknya orang dewasa, jadi 480 KUHP. Kalau anak kecil sendiri tuh ancamannya berapa tahun penjara atau gimana, Bu? Kenapa? Yang pelaku tadi sendiri Kalau ancamannya ancaman sesuai undang-undang dia di atas 7 tahun. Kemudian yang menerima hasil kejahatan R. Ade ini statusnya masih pelajar atau gimana, Bu? Statusnya tidak bersekolah, tapi umurnya masih di bawah 18 tahun. AN juga. Pelaku bawa saja nggak, Bu, saat beraksi? Pada saat kita tangkap tidak ada. diamankan di dijual mana, Bu? berapa, Bu, sepedanya, Di Bu? wilayah Tangerang juga. Dijual berapa, Bu, sepedanya, Bu? Dijualnya jauh di atas harga pasaran. Berapa Mungkin tuh, Bu? bisa dicek di ini ya. Jangan lupa subscribe ya.